Film ini bercerita tentang dua sahabat yang memilih berkarantina di rumah terpencil saat pandemi COVID-19, namun malah mereka berubah mencekam ketika seorang pembunuh bertopeng muncul dan mulai meneror hingga rahasia kelam tentang motif sebenarnya terungkap. Daripada kalian penasaran, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Berlatar tahun 2020 saat COVID-19 melanda dunia, pemerintah menerapkan aturan memakai masker, menjaga jarak, dan tetap di rumah. Taylor, seorang pria yang berusaha mematuhi aturan tersebut, tiba-tiba mendapat pesan dari orang tak dikenal yang mengundangnya ke sebuah pesta dengan syarat tes COVID lebih dulu. Karena merasa mencurigakan, Taylor mengabaikannya. Namun ia kemudian menerima foto yang menunjukkan dirinya sedang diikuti, bahkan ditelepon saat hendak pulang. Kesal terus diganggu, Taylor pun memaki orang tersebut. Ia lalu kembali ke rumah, membersihkan makanan yang baru dibeli, dan mencoba tenang. Sayangnya ketenangannya buyar saat pintu rumah terbuka sendiri. Televisi menyala tanpa sebab, dan ketika ia mematikannya, tiba-tiba seseorang dengan pakaian serba hitam langsung menyerangnya menggunakan sebuah pisau. Awalnya Taylor mengira semuanya aman. Berbekal tongkat baseball, ia memberanikan diri keluar untuk menghadapi psikopat yang menyerangnya. Namun saat memeriksa rumah, tiba-tiba scene berganti dengan memperkenalkan seorang wanita bernama Parker yang bersama temannya Miri berencana menghabiskan waktu di villa keluarga Parker untuk karantina sekaligus healing. Berbeda dengan Miri yang berhati-hati, Parker jarang memakai masker karena yakin imunnya kuat dan aktif membagikan aktivitasnya di media sosial. Setibanya di villa megah itu, Miri kagum dengan kemewahannya. Parker menjelaskan bahwa tempat tersebut ideal untuk karantina karena jauh dari keramaian. Tetangga terdekat pun berjarak 2 mil di seberang danau. Saat mereka membereskan barang, Parker menerima pesan misterius. Ia hanya membalas singkat sambil menanyakan identitas pengirim. April, you can't have it all. Ketika berjemur di dermaga sambil membicarakan seseorang bernama DJ, pesan aneh kembali masuk. Parker diminta terjun ke danau. Mereka menganggapnya sekadar prank dari teman bernama DJ. Namun malamnya saat sedang menonton, sebuah mobil tiba di villa. Parker terkejut karena tidak mengundang siapapun. Begitu dicek, mereka tidak mengenali pria di dalam mobil. Untuk berjaga-jaga, Parker dan Miri mengambil pisau, lalu menuntut identitas pria misterius itu. Kecurigaan Parker dan Miri semakin besar karena pria di depan pintu tak menjawab pertanyaan mereka. Saat Parker memberanikan diri membukanya, ternyata tidak ada siapapun. Where did he go? Oh my God. DJ? Muncul sosok pria misterius yang ternyata adalah DJ, teman sekaligus hubungan tanpa status Parker. Ia mengaku tak menjawab karena sedang menerima telepon dan sengaja tidak memberitahu kedatangannya. Karena tahu Parker pasti menolak. Meski enggan, Parker akhirnya mengizinkan DJ menetap di villa dengan syarat tetap mengikuti aturan. Mereka lalu bersantai hingga sebelum tidur. DJ membantu Parker membereskan makanan. Saat itu, DJ menunjukkan video Parker di pesta bersama G dan menanyakan apakah mereka berpacaran. Parker sadar DJ cemburu, namun menegaskan bahwa ia tak berhak marah karena mereka tidak punya status. Apalagi DJ sendiri juga dekat dengan wanita lain. Meski DJ menyukai Parker, ia tahu Parker menolak cintanya karena menganggapnya playboy. Setelah mengambil barang dari mobil, DJ tidak sadar seorang psikopat berhasil masuk ke villa. Sementara itu, saat Miri memberi saran soal hubungan Parker dan DJ, sosok itu ternyata sudah berada tepat di belakang Parker. Malamnya, ketika mereka tertidur, DJ terbangun karena ponselnya hilang. Ia memeriksa pintu villa, lalu terdengar musik yang membuat Parker ikut terbangun. DJ pun menyadari ada penyusup. Ia segera meminta Parker melarikan diri lewat jalan lain, sementara dirinya menjemput Miri. Beruntung, DJ datang tepat waktu sehingga Miri berhasil diselamatkan. DJ akhirnya harus berhadapan
dengan psikopat itu. Sebenarnya ia bisa kabur, tapi egonya membuatnya ingin melawan. Akibatnya, tubuhnya berkali-kali ditikam hingga tewas. He's hurt. Dalam kepanikan, Parker dan Miri tancap gas kabur dengan mobil. Namun ban bermasalah sehingga sulit dikendalikan. Mereka pun terpaksa kembali ke villa. Saat Miri terjatuh, Parker mencoba menolong, tapi justru berhadapan dengan psikopat. Beruntung, ia berhasil menghabisinya. Belum sempat lega, muncul psikopat lain yang langsung menghampiri Miri. Naas kaki, Miri patah sehingga sulit bergerak. Parker pun menyuruhnya berpura-pura mati agar tak jadi sasaran. Dead. Don't leave me. Saat psikopat itu memeriksa Miri, Parker mengalihkan perhatiannya hingga membuatnya kembali dikejar. Ia berlari ke tepi danau dengan rencana menuju kabin tetangga. Namun tiba-tiba kakinya ditarik. Ternyata si psikopat nekat berenang mengejarnya. Parker berhasil lolos dan sampai di seberang, lalu masuk ke kabin tetangga untuk meminta bantuan. Namun bukannya ditolong, ia malah ditodong senjata karena dianggap maling. Parker segera menjelaskan identitasnya. My family lives in the house across the lake. Miranda's kid? We have to call the police. Come on, the phone's this way. Lalu kembali lari hingga mencapai jalan beraspal. Sayang psikopat itu masih berhasil menemukannya. Dengan sisa tenaga Parker bertahan, menahan pisau yang hampir menusuk tubuhnya. Saat Parker hampir kalah melawan psikopat, sebuah mobil lewat. Ia buru-buru meminta bantuan. Namun tanpa sadar wanita paruh baya bernama Pamela yang ada di dalam mobil justru bagian dari komplotan. Parker dibius dan dibawa kembali ke villa. Sementara Miri yang bersembunyi hanya bisa pasrah agar tak ketahuan. Pamela kemudian melakukan tes COVID pada dirinya sendiri dan terungkap bahwa keluarga psikopat ini terdiri dari Pamela, suaminya Jason, serta anak mereka yang sudah tewas sebelumnya. Setelah Parker sadar, Pamela menjelaskan motif mereka. Ia menunjukkan video Parker berpesta dengan Benji, anak bungsunya, yang meninggal karena COVID. Pamela menuduh Parker menularkan virus kepadanya. Parker akhirnya mengaku sempat berciuman dengan Benji, namun menyayangkan sikap keluarga Pamela yang menyalahkan semua orang di sekitarnya, termasuk DJ, Miri, dan tetangganya. Bagi Pamela, semua itu tetap kesalahan Parker karena tidak karantina. Saat Pamela hendak membunuh Parker, ia berhasil membawa Miri ke lantai atas. Time. Jason pun mengejar mereka, namun akhirnya berhasil dilumpuhkan. Keduanya lalu kabur ke gudang untuk mengambil mobil. Tapi kendaraan itu kehabisan bensin. Saat Parker berusaha mengisinya, Pamela kembali dan menyerang. Pertarungan pun terjadi hingga Miri berhasil mengambil korek api yang terjatuh dan membakar tubuh Pamela yang sudah tersiram bensin. Tak lama sirena polisi terdengar. Meski seperti biasa, mereka datang tanpa kontribusi berarti dan film pun berakhir. Rasa takut dan kebencian bisa lebih berbahaya dari penyakit itu sendiri. Karena hanya dengan empati dan kewaspadaan manusia bisa bertahan. Baiklah, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini untuk melihat alur cerita selanjutnya.